Hai, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya Rama. Oke, di video kali ini nih, saya ingin membahas tentang 5 poin penting dalam proses mencari iman. Yap, iman tuh perlu dicari loh, bukan cuma uang doang yang perlu dicari kan. Nah, jadi berkaca ke belakang, saya sadar bahwa ternyata ada loh orang muslim itu yang tidak beriman gitu. Saya bahkan sempat masuk di dalamnya gitu loh, termasuk ke dalam golongan tersebut gitu, yang mana saya menjalani ibadah itu karena rutinitas aja gitu, tanpa ada kesadaran atau kepahaman tentang iman. Ternyata iman dan Islam itu dua komponen yang berbeda gitu. Siapa yang menyadarkan saya? Ya, yang menyadarkan saya Al-Quran. Nah, buat kamu nih yang penasaran dengan proses mencari iman, simak video ini ya. Yang pertama, itu membaca. Yap, kalau dari kacamata sains itu kan membaca udah banyak banget manfaatnya kan. Mulai dari mendorong berpikir kritis, terus abis itu memperkuat daya ingat, melatih imajinasi, termasuk juga melatih empati gitu kan. Dan macam-macam lah manfaat membaca itu. Nah, kalau dalam konteks keislaman, membaca itu ternyata berfungsi untuk membuka mata akal. Dengan membaca, kita akan bisa memahami, menangkap tanda-tanda kekuasaan dan keilmuan Allah yang bertebaran di langit dan di bumi. Terus apa sih yang dibaca? Yang dibaca itu sebenarnya dunia di sekitar kita, situasi dan kondisi masyarakat, bagaimana manusia berfungsi, dan lain sebagainya. Intinya sih kita membaca kehidupan gitu. Jadi nggak cuma terpaku pada membaca buku. Itu poin pertama. Membaca itu memberikan kita kepahaman. Poin nomor 2 itu adalah ilmu. Setelah membaca, selanjutnya mendapatkan ilmu. Tapi ilmu yang saya maksud di sini adalah ilmu alam dan ilmu kehidupan. Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk memahami hikmah di dalam Al-Quran. Itu poin nomor 2. Poin nomor 3 itu adalah berpikir. Ya, saya tahu sih berpikir emang kerja keras gitu ya. Makanya kebanyakan orang itu malas banget mikir. Ya, saya juga dulu gitu loh. Saya juga dulu malas banget mikir. Contoh ya. Contoh saya baca kitab suci itu tanpa mau memikirkan isi di dalamnya gitu. Jadi ya saya baca kitab suci ya cuman sekedar baca aja gitu, tanpa pengen tahu dalamnya tuh apa sih maksud Allah gitu. Nah, sementara sebagai muslim saya sadar bahwa kita itu didorong untuk berpikir gitu loh. Sekalipun itu memang kerja keras, tapi memang harus gitu loh. Kalau kita membaca Quran tanpa berpikir, atau kita membaca Quran tanpa tahu isinya apa, ya itu ibarat makan apel yang kulitnya doang gitu kan, dagingnya kita nggak makan. Siapa sih yang pengen makan apel kulitnya doang tanpa dagingnya? Apa yang didapat kan gitu. Nah, makanya kita perlu berpikir untuk menangkap hikmah yang Allah berikan di dalam Al-Quran. Itu poin nomor 3. Poin nomor 4 itu adalah hidup di luar zona nyaman. Yap, saya bukannya nyumpahin kamu hidup susah ya, bukan. Tapi sekali-sekali gitu ya, setiap muslim itu rasanya perlu deh menjalani hidup susah. Tujuannya apa? Tujuannya sebenarnya untuk melatih kepekaan.
di dalam diri kita terhadap tanda-tanda kekuasaan Allah. Ketika kita berada di luar zona nyaman nih, diri kita tuh menjadi lebih peka. Karena kita otomatis terus berpikir, terus melakukan evaluasi, introspeksi diri, dan lain sebagainya. Ketika itulah kita akan sadar bahwa oh, Allah itu ternyata mengawasi kita loh. Itu poin keempat dalam proses mencari iman. Poin selanjutnya, yang terakhir nih, yang paling utama, itu adalah Al-Quran. Yes, tidak bisa nih dipisahkan dalam proses mencari iman. Keempat poin itu bakal sia-sia kalau misalnya kita nggak baca Quran gitu. Dan Quran itu tidak bisa, saya tidak bisa mendeskripsikannya secara lisan gitu ya, betapa menakjubkannya Quran. Quran itu lebih tahu saya dibandingkan diri saya sendiri gitu. Jadi kalau kamu ingin tahu Allah itu ada atau enggak, kalau kamu ingin merasakan kekuasaan Allah gitu, baca Quran, ketahui isinya. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye. Assalamualaikum.